Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para sepuh, bini sepuh, ketua DKM beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kajian bulanan ini. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mari kita niatkan, pertama niat karena Allah, yaitu mencari ilmu, kemudian kedua bersilaturahmi, kemudian ketiganya memakmurkan masjid Allah. Oleh karena kita hadir di masjid, boleh kita niat itikaf di masjid. Jadi itikaf itu bukan hanya sekedar bulan puasa saja. Itikaf itu berada di masjid. Jadi mudah-mudahan dengan itikaf ini kita memakmurkan masjid, termasuk hamba-hamba Allah yang akan dilindungi pada hari kiamat nanti, sehingga kita terhindar dari berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada subuh kali ini yaitu bertemakan tentang akhlak mahmudah. Di mana akhlak mahmudah ini akhlak yang terpuji, ya Bu ya. Jadi akhlak itu ada dua, ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji atau baik atau mulia, dan yang kedua adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, akhlak yang menyesatkan. Bagaimana supaya kita paham terhadap akhlak mahmudah dan kita juga sudah melakukannya? Maka ada beberapa jalan untuk merintis supaya kita bisa sampai ke taman surga yang nanti. Karena kita hidup di alam dunia ini adalah untuk ibadah. Grand teorinya, grand teorinya pada kesempatan ini, teori yang akan dipakai yaitu teori dari Al-Quran. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang keduanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang paling baik. Nah, itu dengan dua teori ini kita akan kaji. Kemudian middle teorinya kita ngambil dari hadis ya. Kalau tadi dari Al-Quran, kalau middle teorinya kita ngambil dari hadis, yaitu innama buistu liutammima makarimal akhlak. Tidak semata-mata kami diutus ke alam dunia ini, yaitu Nabi Muhammad, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini sangat penting bagi kita. Akhlak ini sangat mulia, sangat penting. Kita tidak bisa terlepas daripada akhlak. Selama kita hidup pasti berhubungan dengan akhlak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa akhlak itu, Bu? Ya kita kan kajian, kita santai saja, kita bukan ceramah, kita kajian rutin. Jadi kita ada materi, ada nanti tanya jawab, kita santai saja. Kemudian kita nanti akhiri dengan doa, ya, gitu kan. Ya kira-kira akhlak itu apa, Bu? Coba saya ingin tahu. Kita bebas saja. Budi pekerti, contreng, 100. Apalagi? Tingkah laku, contreng, 100. Apalagi? Etika, betul. Terus apa lagi? Sopan santun, betul. Apalagi? Adab, betul. Betul itu akhlak, betul semua. Apalagi kira-kira?
Kita rangkaikan semuanya betul, kita rangkaikan ya. Karena antara adab, etika, itu budi pekerti ada perbedaan sedikit. Jadi akhlak itu menyangkut seluruhnya. Akhlak itu budi pekerti, etika, adab, tingkah laku manusia sehari-hari. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu lengkapnya. Jadi jawaban bapak-bapak semuanya benar gitu kan. Dengan ibu-ibu juga benar. Cuma dirangkumkan. Jadi itu demikian akhlak itu. Saya ulangi lagi ya, atau ibu mengulangi lagi barusan, silakan. Siapa tahu langsung ketangkap. Jadi akhlak itu apa, Bu? Budi, pekerti, etika, adab, tingkah laku sehari-hari. Ada yang baik, ada yang buruk. Harus dijelaskan sampai tuntas ya. Karena kita ini setiap hari ini berakhlak, Pak. Akhlaknya bisa baik, bisa buruk. Ibu duduk di masjid ini berakhlak. Dari rumah datang ke sini, ibu ini niat untuk mencari ilmu, untuk silaturahmi, untuk memakmurkan masjid. Itulah yang disebut dengan akhlak baik, akhlak mahmudah. Pulang dari masjid, ibu melihat misalkan seseorang yang ibu benci, misalkan langsung ibu cerita dengan temannya, si ibu tanya gitu, wah itu barento anggerkannya wah itu cenanya. Itu akhlak juga. Itu akhlak apa? Mazmumah, akhlak tercela, karena itu termasuk bagian daripada ghibah. Akhlak. Begitu datang ke rumah, ibu mengucapkan Assalamualaikum. Nggak jawab, buka pantang. Ini cari cingwai atuh. Tadi jawab, mama datang teh. Tukar kuping atuh mah. Jawab wajib hukumna. Carekan deui budak. Kira-kira akhlak apa? Itu akhlak juga. Datang suaminya, kebetulan suaminya nggak ngaji misalkan, datang suami, mah udah 6:30 nih sarapan. Kira atuh kan mama karek pengajian dia atuh sing ngarti atuh sing sabar. Oh, carekan deui suamina. Cik atuh geus gede, geus kolot bapak teh, berupa yang diladenan wae. Teh urang mah geus lain pengantin baru deui. Sok tuh geus aya tuh, itu tuh geus siapkeun. Kira-kira akhlak apa itu? Ya gitu. Ya itu akhlak semua. Suaminya sabar, oh ya tuh. Punten papa atuhnya salama ieu papa ngarepotkeun mama. Aduh punten. Memang kewajiban memberikan makan minum itu bukan tugas ibu, tugas papa. Harusnya papa yang menyiapkan makanan untuk mama. Pulang ke masjid mama tinggal sarapan gitu kan. Ya. Itu suaminya kira-kira akhlak apa? Akhlak baik. Dan memang kewajiban suami memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mendidik, membina, menjaga. Itu kewajiban suami. Karena suami itu dititipkan ya ijab qabul dari orang tuanya kan gitu kan, terima saya nikah, tampi, gitu kan, udah diterima. Jadi seluruh kewajiban orang tua tumplek kepada suami. Asalnya kewajiban orang tua mendidik, membina, menjaga, memberi makan, minum, wah segala rupa orang tua. Begitu nikah itu ijab qabul jadi hak suami. Makanya suami kewajibannya semua. Begitu ibu pulang ngaji teh nanti udah disiapkan sarapan oleh suami. Mama, ini sarapan, Ma. Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh hareudang itu saya bawa ibu teh hareudang itu terus dimukanan anak-anak. Racukan atas mah terus disiapkan acu kalau gentos dinten ayeuna. Oh, siapkan. Ini untuk mama salin nanti. Alhamdulillah. Jadi papa sebelum ke kantor nyiapkan makan dulu untuk mama, pakaian nanti mama bisa pada jalan-jalan. Baru suami pergi ke kantor. Ma, alhamdulillah makanan minuman papa udah siapkan semua. Sekarang papa cari nafkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam papa. Sun dulu.
Itu suami pergi ke kantor itu mendapatkan berkah dari Allah, karena dihantarkan oleh ibu-ibu dengan senyum dan kecupan yang manis, ya. Itu akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Jadi begitu berangkat kerja, suami itu nyaman, aman, damai. Ingat kebaikan istri, ya, menghantarkan dengan belayan kasih sayang. Sebelum suami mobilnya, motornya atau kakinya masih kelihatan, istrinya belum masuk ke rumah melihat dulu begini. Kalau nggak kelihatan baru masuk. Itu adab, itu sopan santun sebagai seorang istri yang taat kepada suami. Kan suami langsung tenang, nyaman, ingat selalu kemesraan istrinya. Suaminya melirik ke belakang, istrinya masih di pintu melihat gitu. Dadah papa, mesra kayaknya, ya. Osok itu bu, osok? Jarang. Cek suami tak boro-boro, pak pantau tutupan kesorangan. Nih kecil-kecil berangkat. Istrinya kadang-kadang lagi tidur, suami berangkat kantor atau lagi nonton TV. Ma papa berangkat dulu ke kantor, nyasok. Lagi latih ya, gawat balik. Itu akhlak semua, Bu, ya, akhlak semua gitu kan. Bagaimana cara makan, cara minum, cara pakaian, itu akhlak. Jadi akhlak itu melekat pada diri kita masing, tidak bisa dilepaskan akhlak itu. Jadi akhlak itu suatu hal yang pokok, yaitu kajian akidah dan akhlak itu kajian yang mendasar, kajian yang pokok, kajian yang wajib, rukun, itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau bab waris itu keilmuan, boleh belajar, boleh tidak, karena warisan itu nungguan maut, ya, namun maut orang babara waris gitu kan, karena jangan ilmuna gitu. Tuh bisa ilmuna, miwarang we keahlina, pang bagikan waris ini. Nah, itu waris itu wajib juga, tapi itu diperlukan nanti ketika kita meninggal, kita baru kaji bab waris gitu kan. Kalau akhlak itu mau tidak mau sejak lahir sampai meninggal, itu semuanya berkaitan dengan akhlak. Kan tadi akhlak itu kan tingkah laku manusia, melekat sehari-hari. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekarang merintis akhlak yang baik tersebut? Ya, kira-kira apa, Bu, supaya kita memiliki akhlak yang baik? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita rintis? Karena kita ini tujuannya kan ingin mendapatkan ridho Allah dan menuju ke surga, ke jalan. Apa yang harus kita rintis? Yang pertama tentu ikhlas niat beribadah dengan yang baik-baik niatnya. Jadi setiap hari ibu bapak ini harus ikhlas, niatkan dalam hati, saya ingin berbuat yang terbaik. Jadi niatnya hilang atuh mesin can bisa oke, niat-niat bawa kahayang, niat itu kan ada motivasi, ada keinginan, ya, ada keinginan, niat. Aduh, sigana teh ayeuna lamun urang ka masjid, siganya kajian subuh gitu kan, nambah wawasan, silaturahmi gitu kan. Itu niat yang baik karena Allah. Kemudian tiba-tiba tidak jadi karena ada orang tua yang berkunjung, atau orang sakit, atau ada keperluan lain. Udah niat sudah alhamdulillah. Apalagi kalau niatnya dilaksanakan seperti bapak dan ibu pada hari ini datang ke masjid. Ini berarti bapak dan ibu sudah niat ingin kajian akidah akhlak, datang ke masjid. Ini adalah bagian daripada ikhlas kita ini untuk beribadah kepada Allah, ya. Ikhlas itu apa, Bu? Ikhlas itu apa, Pak? Ikhlas. Orang guru ikhlas atuh sing ikhlas. Ikhlas itu pasrah, ridho. Ikhlas itu pasrah, ridho. Boleh itu betul. Apalagi pasrah, ridho, ya. Apa? Lega hati, lapang dada. Apalagi, nggak apa-apa kayak tadi disambungkan aja. Apa? Rasa syukur terus menerus, boleh. Itu bagian pada ikhlas.
Jadi ikhlas itu murni. Ikhlas itu murni bersih. Ikhlas itu murni bersih, hanya mengharap ridho Allah, ya, hanya mengharap ridho Allah, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu murni bersih, tidak tercampur, tidak ternodai dengan keinginan-keinginan yang lain. Itu namanya ikhlas. Contoh, ibu sekarang datang ke masjid, ikhlas karena Allah. Begitu datang ke masjid, ada orang, tidak ada orang, kita tetap duduk di masjid. Itu namanya ikhlas karena Allah. Bersih, suci, ya, bersih, suci, murni. Memang orang ingin mendapatkan ridho Allah. Datang ke sini, ada teman gak ada teman, duduk aja. Tapi kalau niat ada campuran, ya ada campuran yang lainnya, maka begitu datang ke sini, teu aya babaturan, teu aya rencangan, ambak-ambak kan datang ka dieu. Aing mah eueuh sasaha, hanase urang buru-buru cenah teh imah keur masak keur naon ge. Datang ka dieu eueuh sasaha geura abdi mah. Jabah hujan, jabah panas sampai ke masjid. Ternyata di pengajian eueuh sasaha. Abdi mah kaduhung cenah. Kira-kira akhlak baik, akhlak jelek itu. Jelek. Kata temannya, pulangnya ketemu dengan temannya, teman yang tidak ke masjid nih. Kata teman yang tidak ke masjid, alhamdulillah, cuma teu ka masjid, da ketinggal ya, da harudang kieu jebak ieu, ternyata hujannya. Untung abdi mah teu ka masjid. Oh. Kira-kira akhlak baik, akhlak jelek? Buruk, walaupun dia mengucapkan alhamdulillah abdi mah teu ka masjid, jadi teu kahujanan, teu kapanasan. Itu kayak benar tapi salah ya. Makanya harus murni karena Allah. Datang ke sini mau hujan, mau panas, mau dingin gitu kan. Kita ikhlas aja gitu kan, nerima aja, tinggal menyesuaikan diri. Menurut kita dingin, ya pakai jaket lah, pakai kaos. Saya juga tuh bawa kaos, bawa jaket. Tadi dingin kan subuh. Udah pakai kaos, pakai jaket, bapak melirah patah-patah, dirangkep teh, dah tiris nu ngarasakeun urang sorangan nya. Terus di kaos, di jaket teh simpen jaketna motor. Dongkap ka dia hareudang, dilaan deui kaosna simpen. Enggak usah ribet, biasa aja. Yang tahu fisik adalah diri kita masing-masing. Ya, kita terima kalau perkiraan panas, kita alhamdulillah ya Allah sekarang diberikan panas. Mudah-mudahan dengan panas ini membakar lemak-lemak, ya, kolesterol yang ada pada diri kita karena Allah. Begitu hujan, ya Allah, alhamdulillah hujan ini rizki, nikmat Allah, ya Allah. Jangan jadikan hujan ini bencana bagi hamba dan keluarga, ya Allah. Jadikan hujan ini rahmat bagi hamba dan keluarga hamba. Beri rancucut kehujanan, ya Allah. Jadikan ini penebus dosa, ya Allah. Jadikan ini rezeki bagi kami, sehingga badan kami merasa nikmat, ya, memberikan energi baru gitu kan. Itu bersyukur, nikmati kata tadi kan, syukur. Jadi betul semuanya. Lapang dada gitu kan. Lapang dada teh menerima lah gitu, ya udah. Nah, itu kuncinya dari murni bersih gitu kan. Tapi lamun udah tercampur ternoda segerupa, ya pabelit lah gitu kan. Ya. Itu ya Bu ya, itu namanya ikhlas. Jadi kita sudah paham akhlak mabuzma itu apa arti akhlak. Kemudian merintis yang pertama adalah itu ikhlas niat ibadah karena Allah. Mulailah dengan hal yang baik-baik, walaupun belum tentu niat kita tercapai. Gantungkan niat setinggi langit. Kita hayang ini. Terus nanti pada waktunya tidak bisa dicumponan, dekat tampi apa yang kita inginkan, kita tawakal gitu. Ikhlas. Lapang dada, menerima gitu kan, bersyukur gitu kan, ridho, ya itu. Kemudian pertama itu ya kajiannya. Sekarang yang kedua, ya, ternyata dalam ibadah ini
banyak liku-liku ya Bu ya. Tadi kan mau ke masjid harus ikhlas, ternyata di tengah jalan banyak godaan. Datang ke masjid juga banyak godaan. Ya. Aya temen amek-amekan, temen amek-amekan oge. Disuguhan amek-amekan, teu disuguhan amek-amekan. Cek cai-cai acana tuh. Wah, untung aya cai abdi mah alhamdulillah. Ketampilna. Yang kedua, harus tobat Bu. Harus tobat. Mohon ampun. Setiap hari ini kita pastilah, disengaja, tidak sengaja, kecil, besar, setiap hari kita ini ternoda ya, oleh misalkan debu-debu dosa. Contoh ayeuna ieu kaca ini kalau tidak dibersihkan setiap hari itu pasti berdebu, lama-lama jadi burem gitu kan. Nah kalau kita sering dibersihkan caang gitu kan. Nah hati kita kalau tidak tobat setiap hari, hati kita ini akan berdebu, lama-lama tebal, masuk ke pikiran, masuk ke otak, nanti otaknya cekolot mah gurat batu meneh masuk. Keras kepala. Nah, keras kepala di kadek mangeunin langsung we nya bocor. Kok keras kepala tapi pasti kadek bocor mahot deh. Ya. Jadi harus apa? Harus apa Bu? Harus banyak introspeksi diri setiap hari ini. Harus banyak tobat ya, agar kita memiliki akhlak baik. Kira-kira tobat itu akhlak baik, akhlak jelek Bu? Baik. Minta maaf baik, jelek? Baik. Walaupun orang lain salah, orang meminta maaf, itu akhlak terpuji Bu, akhlak baik. Cacakan orang lain salah, orang meminta maaf, itu namanya akhlak baik ya. Kita tobat setiap hari gitu kan. Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya relatif sangat sedikit, itu tobatnya itu setiap hari itu tidak kurang dari 100 kali ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubat ke Allah Rasulullah sambil menangis, sambil duduk tersimpul. Nabi Adam aja sekali melakukan kehilapan karena gangguan istri tercinta gitu kan, memakan buah hol diusir ku Gusti Allah di surga ya. Taubatnya setiap hari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Akhirnya dipertemukan lagi di Jabal Rahmah. Sekarang adalah tentang haji ya, tentang haji itu di Jabal Rahmah. Itu adalah pertemuan Siti Hawa dan Adam. Jadi hati-hati Pak. Ternyata karir kita ya, kesuksesan suami itu bisa didukung oleh istri, juga bisa dicelakakan oleh istri ya. Itu istri itu wah sangat dahsyat, itu istri itu luar biasa, sangat kuat. Suami yang begitu tangguh, begitu kuat, begitu santun, begitu sopan. Kalau istrinya begini bisa jatuh itu suami itu. Suami yang begitu lemah, yang tidak berdaya, kalau istrinya kuat mensupport suami bisa bangkit gitu kan. Jadi kekuatan istri ini sangat dahsyat sekali ya. Bahkan menurut realitanya laki-laki dan perempuan sebetulnya masih kuat perempuan dibanding dengan laki-laki ya, dalam segala hal ya Bu ya. Walaupun istri itu makhluk lemah, laki-laki makhluk kuat, tetapi sekuat apapun laki-laki bisa terpapar oleh perempuan dalam segala hal gitu kan? Bisa terpeleset gitu kan ya, bisa terpapar COVID, bisa terpapar apa saja ya. Sekuat apapun laki-laki lamun ngalawan perempuan mah ngajungkal lulus gitu kan. Sekuat apapun
Ya, apa ya? Nah, itu harus tobat. Artinya kita harus minta ampun kepada Allah. Tobatlah antara suami istri. Saya yakinlah dan saya juga merasakan kita suami istri tidak pernah bertengkar. Ya, misalkan rukun-rukun saja. Tetapi ketika itu datanglah saudara kita dari kampung. Contoh misalkan yang datang itu saudaranya perempuan dari istri. Biasanya kalau saudara istri yang datang omelan suami ke saya sebagai pembina perkawinan, kalau datang ya dulurnya, misalnya pemajikan datang dulu nanti kampung, dipasakun sagarupa, mangga cu, mangga ini, ada kolotna, mama, meserium, panjukan artos, kenaun, si mama hayang beli baju, si mama teh indung pamajikan, sana paji. Belikan baju, belikan oleh-oleh. Nah, cenah datang indung urang, cenah. Tuh pas tuh si mama datang masalah dari minta, cenah. Ada yang begitu kira-kira? Ada ya. Makanya harus tobat. Suamina ke kadang-kadang sok keheul. Dulur mana itu bisa diberian, ayo dulu urang teh. Makanya suaminya ada suka selingkuh. Mereka barang pere teh pemajikan barang pere buat balik mesti kaburu datang pemajikan tuh datang pemajikan kiamat rewel ya. Jadi suami itu harus tobat juga. Astagfirullah, ingin memberi saja kepada keluarganya harus susulumputan. So kalau untuk susulumputan perang nanti. Beda dengan istri mah kuat tangguh, langsung merige. Pah, artos, kenaun, ker si mama. Pah, artos, ker adi abdi. Pah, masak. Suaminya nggak berdaya, iya mangga tuh daripada ribut kayak cenah. Dikasih aja. Padahal yang bekerja suami, yang cari nafkah suami, tapi ternyata Polda lebih kuat. Polda itu apa? Polisi dapur. Itu ibu-ibu lebih kuat. Hai papa, nggak boleh begini. Yang kuat ibu-ibu, luar biasa ibu-ibu. Karena ibu-ibu kerjanya 24 jam. Dari ngurus suami, ngurus anak, nggak berhenti-henti ya. Pagi ngurus anak, malam ngurus suami, istirahat capek. Jadi banyak tobat. Jadi dosa itu datang dengan tiba-tiba, tidak sengaja, tidak ingin berbuat dosa, ngaliwat ke jalan jadi dosa. Nah, bagi yang akhlak yang baik itu semuanya jadi ibadah, ya, semuanya jadi ibadah. Itu yang kedua, harus tobat. Yang ketiga, bagaimana kita merintis agar kita memiliki akhlak yang baik dan bisa menuju ke taman surga. Ya, yang ketiganya harus sabar. Harus apa, Bu? Sabar. Saya ingatkan kembali, pertama niat ikhlas yang baik-baik. Yang kedua bertobat. Yang ketiga jalan yang harus kita lalui itu jalan sabar. Sabar itu apa, Bu? Apa? Sabar tawakal nggak apa-apa, saya mau bager contreng. Sabar tawakal contreng. Apalagi sabar menerima apa-apa contreng deh lah, tawakal menerima. Apa sabar? Kudu sabar atuh, kabudak cik atuh kudu sabar. Oke. Papa kudu sabar, mama kudu sabar. Sabar non? Ya sabar ya tuh. Sabar itu tangguh. Sabar itu kuat menahan berbagai macam ujian, cobaan. Itu sabar. Sabar itu tangguh, kuat, gitu kan, untuk menahan berbagai macam ujian. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu tidak lemah, ditampeleng saeutik cep nampi we abdi. Itu sabar, tapi kuat. Tampeleng masih kene tersenyum. Dihina masih kene tersenyum. Wah, eta mah kuat pisan, hebat di kukumaha wae ge. Sabar mari namanya. Kusalakina dinyeri sabar, kusalakina dihianati sabar gitu kan. Karena apa? Karena ingin
Sabar ya. Jadi kita harus sabar. Jadi sabar itu apa, Bu? Kuat, tangguh untuk menahan berbagai macam ujian ya dan cobaan. Ya. Jadi lamun ibu diuji suami kita sabar. Diuji dengan suami yang baik, kita juga harus sabar. Ulah gara-gara boga suami yang ganteng, kasep, baik, kita jadi sombong. Ya, gara-gara suaminya jelek, pedit gitu kan, galak, kita jadi putus asa. Nah, ulah, kita sabar aja. Jadi sabar itu kuat, tangguh untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Karena pada dasarnya hidup di alam dunia ini adalah ujian. Wala nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Allah akan menguji kita semua dengan berbagai macam ujian, rasa lapar, ya, rasa haus, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, kekurangan fisik kita, sakit-sakitan, bahkan ada yang meninggal dunia, mati gitu kan karena corona, mati karena kelaparan, mati karena takdir, gitu kan? Ya, mati karena musibah, kecelakaan. Kita sabar saja. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita asalnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Bersabarlah. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Sabar. Ibu gaduh putra hoyong soleh solehah oleh pinter hoyong berguna, dididik ku ibu tileletik sampai ka dewasa. Tapi ternyata budak teh meni baung we, liur we. Itu ujian. Ya, kita sabar aja. Sambil berusaha, sambil doa kepada Allah, ya Allah berikan saya turunan yang soleh dan solehah, didik terus menerus. Kalau kira-kira kita tidak bisa mendidiknya, suami tidak bisa mendidiknya, istri tidak bisa mendidiknya, walaupun ayah dan ibu itu madrasah, tempat pendidikan pertama, tapi kalau kita tidak mampu, serahkan kepada pendidikan resmi, sakolahkeun, pasantrenkeun, kursuskeun, supaya anak ini memiliki ilmu, memiliki akhlak yang baik. Ya, itu adalah bagaimana mengatasi ujian. Ya, punya kan kita banyak. Ya, suami misalkan baut baik, atau kumaha supaya suami supaya ulah baut baik, ibu tersenyum, gitu kan. Seperti halnya permulaan pengantin baru, kan pengantin baru mah dua-duanya bahagia, sopan santun. Mau jatuh sedikit, kenapa mama sayang? Rekunya jatuh tiga diusapan kakina tersenggol. Nah, dengan semoga budak ditajong dicarekan. Tetep tidak dasar teu neuleuh maneh mah cing ningali atuh leumpang teh. Lilila leumpang teh suami nanggeus di mana pemajikanna kecuk-kecuk di tukang kene keur haji teh kitu. Balik ka hotel ambek-ambekan, Pak Haji so abdi tinggalkeun ku suami. Suami na ngambek, dan ininya lila wae batur geus arumrah kali urang lila wae nilelen wah. Gitu kan. Sabar. Beda jeung pengantin mah nunggu lila ge dangdan kabogoh ditungguan gitu kan. Nah, geus boga budak sih jadi galak salah gitu. Ya, kita harus sabar ya. Tes. Kenapa ini? Oh ya. Tes. Sabar. Hah? Sabar ininya ini hidup tapi. Tes 1 2 3. Ya, itu sabar ya. Sabar deh. Ya nggak mau kayak mikan capek gue gorowakanannya. Kapencet mana? Nah, itu kan. Baterainya mungkin. Kan sabar judulnya. Ini diuji ya. Yang keempat, jujur. Yang keempat apa, Bu? Jujur.
agar kita memiliki akhlak yang baik, bisa merintis jalan ke surga. Keempatnya kita harus jujur. Sik cing jujur atau maneh teh kudu jujur. Abdi jujur. Nah, pertanyaan Abdi, jujur teh naon atuh Bu? Oke, Bapak, Ibu jujur itu apa? Nanti contreng. Jujur apa adanya, contreng, bisa benar. Masih kurang tapi benar. Set. Jujur apa? Terbuka. Contreng lagi, benar. Jujur itu terbuka, apa adanya. Apa lagi? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Jujur itu tidak berbohong, betul. Set. Apa lagi? Apa? Nah, benar-benar yang salah. Kan jadi kan kajian, jadi berkembang, kita berpikir, bertanya, benar, salah. Jujur itu adalah benar, nyata, jelas. Itu namanya jujur. Benar, nyata, jelas. Anu benar, anu salah, teu meunang ngabohong, apa adanya. Ya, jadi semuanya pertanyaan Bapak dijawab dengan benar, pertanyaan Abi ku Bapak-bapak sadayana. Cuma sekarang lebih ke teorina. Teorina teh jujur itu adalah benar, nyata, jelas. Nah, jawab Abdi, ini apa? Air. Ada gelas. Ini pertanyaannya bagus. Ayat jawabannya air benar. Jawaban gelas benar. Apalagi? Air di dalam gelas. Jelas nggak? Nyata nggak? Tapi ada yang kurang jujur sedikit. Nah, tutupnya tina stainless. Nah, itu lengkap. Jadi jujur itu kudu bener we, urang teh kudu jelas, bener, nyata, apa adanya. Teu meunang ngabohong. Dan dia teh aya tutupan ayeuna teh gitu kan. Kadang mun ieu teh aya tutupan. Nah, kalau ada tutupan bilang ada tutup. Kalau tidak ada ya bilang tidak ada. Harus bener, harus jelas. Caina cai herang. Lamun cai hungkul belum jujur ibu teh. Cai asa herang. Nah, ya, jadi orang teh sedikit harus jujur teh apa adanya, jadinya apa adanya gitu kan. Harus jangan berbohong. Harus nu benar-benar nu jelas gitu kan. Jadi semuanya harus diungkapkan. Itu namanya jujur. Tidak ada perselingkuhan, ya. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, iya benar kan tadi ya jawabannya. Tapi kalau begini, tadi benar jawabannya, jelas dan air. Nah, tapi ternyata ada tutup, berarti ibu masih kurang jujur. Tapi nggak apa-apa, ini kan lagi uji ya, uji pengalaman ya. Uji coba. Airnya juga harus jelas. Air herang putih, ya kan? Karena air itu banyak, betul nggak air banyak? Air. Nah, ini air putih. Kalau kena kopi jadi cair naon? Kopi. Berarti tidak ikhlas lagi, tidak suci lagi. Ya, ada campuran airnya, ya. Itu kira-kira demikian. Kalau dicampuri dengan jeruk jadi cair jeruk. Lamun aya susu, disusuan jadi naon? Cai susu gitu. Ya, jadi harus apa? Harus jujur, ibu cai naon? Cai susu, cai jeruk, cai kopi, cai herang, cai bodas, cai herang asak gitu. Ira masakna apa gitu? Duka teuing. Tapi kira-kira cenah cai asak sebab ketinggali ada ngebul-ngebul nya tinu dispenser pecet gitu kan. Nah, harus jujur kita ini ya. Jujur kepada diri Ibu teh lalaki awewe. Berarti jujur. Bapak istri perempuan. Laki-laki. Oleh karena kita jujur, maka kita harus bisa menempatkan diri kita
ada hak dan kewajiban. Kewajiban suami apa? Kewajiban istri apa? Kudu jujur, ulah pabelit. Nu kewajiban suami dilaksanakeun ku istri, nu kewajiban istri dilaksanakeun ku suami. Nu kuduna taat teh istri ka suami, jadi suami ka istri. Anu kitu. Nu ngatur istri sagarupa, aduh bingung itu saha nu jadi pemimpin teh. Ya, terus satu. Betul enggak? Berarti ini kajian akhlak itu sehari-hari memang. Itu sehari-hari. Jadi kita jujurlah, kita ini siapa? Apa kita? Ibu juga, saya ini apa sih? Apa sih aku mah? Terus kita juga harus jujur, kita orang mana? Orang Bandung, orang Jawa, orang Banten, ya. Karena setiap daerah memiliki adat istiadat budaya masing-masing. Jadi lamun aya ti Banten, ti Cianjur Jampang rada kasar. Oi, mana? Atau di pantai utara. Wah, kemana? Wajar atau cocorokannya di kampung. Jadi di pantai itu karena kebiasaannya. Tapi lamun orang Bandung kan lemah lembut. Assalamualaikum, Budi balik ke mana? Nah gitu kan? Papa, mama. Nah gitu kan? Orang Bandung kan lemah lembut. Nyarekan oge orang Bandung mah melemah lembut. Kasep teu kenging kitu, dosa. Gitu kan? Ada orang gitu. Temenan kitu, budak gitu kan? Orang Bandung mah pengen gitu atuh dosa cek budak teh bae atuh mah. Itu akibat ada pergaulan ya, ada pergaulan. Waktu santuna orang Sunda mah nyarekannya menikit tuh laleles lemah gemulai kan, lemah gemulai jadi dicarekannya teu karasaeun. Tapi ku orang Batur mah teu nyarekan oge disangkana nyarekan. Burus, bu. Saya tak garelut, lain garelut, memang ngobrol nak itu atau mah, ya adat istiadat, dan jujur, itu mah orang itu pantaslah dimaklumi. Jadi kita harus jujur. Kenapa demikian adatnya? Karena di lingkungan pedalaman, di lingkungan pegunungan, di lingkungan pantai. Jadi lemun lalaunan teu kadenge. Jadi harus ras, gitu kan. Ayo di Bandung mah di dia pada deket-deket tuh kudu cacarawokan atau era aku tetangga. Cai. Kudu bapak era itu ke tetangga. Sangkana pas saya. Tapi mun lembur iya karena satu rumah kehalangan ku sawah deui, ku kebon deui jadi cacarawokan. Ka dieu. Jadi kota Mantong ya. Kamu aya HP tinggal. Halo Pak, wih heula. Gitu kan. Ya Mama. Kayak harus jujur ya. Masih banyak Bu sebetulnya kajian-kajian tentang akhlak muda ya, akhlak muda kita masih banyak. Nah, sekarang sudah jam 6 ya. Tadi jam 5:15 sudah 45 menit ya. Kita lanjutkan atau kita buka tanya jawab. Ya. Masih banyak materi dulu lagi atau tanya jawab karena materi udah 4 poin nih bisi mulak gitu kan. Kita tanya jawab lah gitu kan. Kita masih banyak kajian tentang akhlak pemuda itu saya udah kirim kepada KM. Tadinya mau 12 saya hari ini. Tapi kayaknya kalau terlalu banyak nanti bisi ibu teka serap ya. Yang satu harus ikhlas, niat ya baik, kemudian kedua banyak bertobat, ketiga banyak bersyukur, keempat jujur. Silakan ingin bertanya. Silakan hiji, dua, siapa lagi? Ya 2 dulu aja, 3 ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh minta dijelaskan adab tentang berinteraksi di dalam masjid Pak. Karena banyak hal-hal yang kadang-kadang kita juga merasa tidak nyaman
kita sedang sholat sunnah, ada orang ngobrol di sebelahnya. Kita lagi sholat sunnah, ada membaca Al-Quran keras-keras. Barangkali mungkin bisa dijelaskan adab interaksi di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab berinteraksi di dalam masjid, ya. Tadi saya katakan kita harus ikhlas, ya, harus tobat, harus sabar, harus jujur. Nah, di dalam masjid itu adalah tempat ibadah, tempat yang suci, ya. Maka ada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Contoh, ketika sudah masuk masjid, itu sebelum masuk masjid ada namanya doa masuk masjid. Ini adab sopan santun ke masjid, ya. Jadi di pintu itu ibu baca doa masuk masjid. Kemudian masuk ke masjid ini tidak boleh duduk, harus langsung sholat tahiyatul masjid. Itu yang baik. Bagaimana sekarang misalkan masuk masjid tanpa berdoa? Ya nggak apa-apa, masuk aja, gitu kan? Bagaimana datang ke masjid tidak sholat tahiyatul masjid langsung duduk? Boleh-boleh saja, gitu kan? Ya. Tapi yang adab yang baiknya tadi masuk berdoa dulu. Begitu masuk di sini langsung sholat sunat. Ya. Setelah sholat sunat, baru kalau misalkan waktunya menunggu azan, boleh berzikir, boleh berdoa, boleh baca Quran sambil nunggu apa? Nunggu azan. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya tentunya kalau menunggu waktu sholat, maka baca Qur'annya cukup di dalam hati, ya. Jadi baca Quran, zikir juga sama, zikirnya di dalam hati, gitu kan. Sholat. Jadi semuanya saling menghormati. Ini sholat, ini baca Quran, ini zikir, boleh zikir sambil menunggu waktu sholat, gitu kan. Kemudian yang ingin ngobrol bisa saja izin dulu, Pak, ada perlu saya ngobrol dulu. Nah, ngobrolnya mungkin pelan-pelan, atau misalkan lebih baik ngobrolnya mungkin bisa ke halaman, ke teras masjid itu. Kalaupun misalkan semuanya sholat, ngaji, zikir, ngobrol, ya kita sabar saja, gitu kan. Sabar. Tapi tetap kita tahu adabnya kan, adabnya begini kan sebaiknya. Tapi ternyata tidak dilakukan, ya sabar, gitu kan. Ikhlas aja, ya. Dan memang tadi juga beda-beda kan, gitu kan. Nah, itu dengan namanya itu lapang dada, toleransi, ya. Jadi toleransi itu yang sholat menghormati yang mengaji, yang mengaji menghormati yang sholat, gitu kan. Jadi enak, saling menghormati mah aya nu sholat ya, bisi kaganggu, berarti ngajinya ada dalam hati. Tapi kalau di pesantren itu, Pak, anu sholat, nu ngaji, nu zikir, bahkan zikir lagi terus, nu ngaji lagi baca tararik, gitu kan, nu sholat ya tenang. Karena apa? Karena kehusuan itu diuji dengan berbagai macam hal. Jadi lamun orang mau bisa husu, lamun teu aya ujian. Abdi mah khusus sholat sorangan usah saha. Tapi kalau sholat misalkan di tempat keramaian, Bapak bisa nyaman, tenang, orang ngaji, orang ngobrol, orang gulumpatan, teka ganggu, bisa khusyuk. Nah, berarti Bapak tingkatannya sudah tinggi, ya, sudah tinggi. Jadi anu gandeng kakuping, tapi tetap wae orang konsentrasi. Jangan sampai begini. Ai Bapak khusyuk tadi sholat, wah abdi mah khusyuk. Baru dah kita gandeng ka kuping teu, henteu ane mah. Gandeng teh ka kuping urang mah khusyuk we sholat. Balin khusyuk eta mah.
torek kata torek atuh manya hareureuy ngarobrol teu kadenge torek. Jadi nu husum mah anu ngobrol ka kuping, anu ngaji ka kuping, nu lompatan katingali, tapi kita konsentrasi. Nyupiran mobil konsentrasi we. Di dinya loba katingali toko cek teu ditinggalian toko anu atuh tabrakan nya. Ya katingali kan toko ngalewatan toko anu kalem nyupiran gitu kan, katingali aya motor, aya beca, aya naon gitu, tapi konsentrasi. Jadi pertanyaannya baik, itu adabnya demikian. Tetapi kalau misalkan ternyata tidak, ya kita harus sabar gitu kan, karena memang demikian. Ya, masuk dulu terbaca doa dulu di dia diukur langsung gogoleran. Kata dalam hati, untung naik ke masjid, oke, kan? Jadi mun barudak lompatan. Memang sepintas mah budak teh nggak ganggu, tapi abdi pernah leutik bareto abdi keur leutik teh kitu cek bapak teh. Ya. Jadi mun aya budak teh geus sesugan, geus gede mah insaf. Kadang-kadang orang kan aya budak leutik, sia, disepret, dibanjur. Atuh budak teh bungeun ka masjid, nya. Memang juga ningali budak teh, oh nya bapana salat, indungna ngaji. Siapa tahu dapat taufik hidayah. Kamu aya nu ngirim cenah YouTube budak teh bawa ulin dibere permen. Wah eta mah terlalu naon? Terlalu bangga berat teuing nya mun aya budak urang mere permen ditungtung keur ditu kitu kucing dina video kitu. Sakali mah meunang Bapak divideokeun kitu. Ngapoe kitu mah lieureun bangkrut Bapak kayaknya. Mun aya budak diberean kue bangkrut. Ya, paham ya? Jadi bisa sekali-kali bisa, tetapi lamun ngapoe mah lieur. Lantaran kitu sabar. Pertanyaan yang kedua. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menjelaskan masalah sabar. Ada orang berkata sabar itu ada batasnya. Ya. Coba saya tanya, apa betul itu Pak sabar itu ada batasnya? Iya, siap. Urang teh sabar ge aya batasna. Sejak kapan sabar aya batasna? Pertanyaannya ditanyakan lagi. Sabar itu nggak ada batasnya, ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Batas sabar itu kalau kita sudah meninggal. Jadi selama hidup orang terus-terusan harus sabar. Contoh, maaf ini, Nabi Ayub. Dia itu seorang nabi, rajin ibadah, rajin berdoa. Dia punya penyakit kan, berapa belas tahun dia sakit, dia sabar. Masa sih Gusti Allah kan doanya diijabah Nabi kan? Masa tingkatan Nabi sampai doanya tidak diijabah? Paham kan Nabi Ayub berapa belas tahun kan sakit? Sakit apa Bu? Sakit kusta, sangit kulit, borok, bilatungan, sampai ke bilatungan ya, tapi dia sabar. Kuduna mah aya bilatung teh banjur we ku air keras beres paengan. Tapi Nabi Ayub ternyata tidak. Bilatung teh kalaka disimpenan heula cicing heula di dinya teh nya. Di dinya heula dibersihan bilatung teh. Calicing bilatung kieu. Geus beres, gajeng deui dalahar deui kana ieu. Itu artinya apa? Allah bukan tidak mengijabah keinginan Nabi Ayub. Allah ingin menunjukkan potret bahwasanya manusia nanti ada yang penyakitnya puluhan tahun. Sing sabar we nabi wae diuji gitu. Padahal nabi ge lamun ingin Gusti Allah kun payakun cager Ayub cager beres. Tapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Nanti umat Islam ada diuji dengan penyakit. Lamun Nabi langsung sembuh, pantas we cenah da Nabi langsung sembuh. Ai urang mah dalai nabinya, urang mah kering we, urang mah salat ngaji geuningan aya nu teu cager wae, amok-amokan, berarti tidak sabar. Tingali Nabi Ayub. Oh berarti urangnya lain teu diijabah ku Gusti Allah. Allah masih ingin menguji keimanan kita kepada Allah. Sejauh mana kualitas iman kita, ketangguhan kita. Kan tabah itu kan tadi apa? Tangguh, kuat, menahan berbagai macam
ujian. Jadi jangan ada perkataan sabar itu ada batasnya. Kurang sabar. Karena waladabluwannakum bisa'in minal khaufi. Oh, rasa sieun. Allah akan menguji dengan rasa takut. Apakah Bapak rasa takut ada batasnya enggak? Tidak ada. Setiap manusia punya rasa takut. Ngan takutna beda-beda takutna. Nu hiji mah kelompok ieu mah takut teh bisi poe ieu teu meunang duit. Nu hiji mah takutna bisi poe ieu tidak makan. Nu hiji mah takutna bisi teu lulus sakola. Nu hiji mah takut bisi pamajikanna ngambek. Nu hiji mah takut bisi suamina selingkuh. Nu hiji mah takut bisi anakna tidak soleh. Nu hiji mah takut bisi keluargana keur di perjalanan mendapatkan kecelakaan musibah. Jadi semua manusia setiap hari itu punya rasa takut. Cuma takutnya berbeda-beda. Rasa cemas. Ibu cemas nggak? Ada, setiap hari cemas. Cuma cemasnya beda. Waktu ini mah cemas nanti karena di kampung orang tua kita sakit jadi cemas, kepikiran wah dak boga kolot sedang sakit. Ternyata si ibu lain mah sakit ke ibunya. Cemasnya kenapa? Karena suaminya sudah 2 tahun tidak pulang. Bang Tohib. Si Andin mah cemas karena suaminya can aya kabar teh nah cilaka cenah teh di pesawat teh cenah gitu. Sinetron kan gitu kan. Cemas dia, walaupun kata pihak maskapai ini udah mati, udah celaka nih dikasih santunan, nggak mau saya mah, nggak mau. Suami saya masih hidup, dia cemas gitu kan. Nah, jadi sabar itu tidak ada batasnya. Karena sabar itu artinya tangguh, kuat untuk menahan berbagai macam ujian dan cobaan. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Dan ternyata pahalanya menjadi kekasih Allah. Jadi lamun Bapak sabar jadi kekasih Allah. Tadi teh di dia urang menghusu salat, dia ngaji, naon wirid, ngobrol, sabar we, tenang Allah gitu kan. Walaupun adabnya sudah diberitahu, tapi kita harus sabar, tenanglah, tenang gitu kan. Hidup di dunia ini berbagai macam jalma, berbagai macam keinginan ya. Ada lagi pertanyaan Ibu tadi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat qauliyah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada ayat-ayat kauniyah ya dan ayat-ayat qauliyah. Jadi ayat-ayat Allah itu ada 2 ya. Ada 2. Yang menyebut ayat itu artinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang tersurat yaitu Al-Qur'anul Karim dari juz 1 sampai dengan juz 30. Ada yang tersirat yaitu alam semesta. Jadi ada ayat itu yang berbentuk Al-Qur'anul Karim, kitab suci. Dan yang kedua ada ayat yang tersirat itu di alam semesta. Semua ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini ayat-ayat Allah. Contoh misalkan kita nanti bisa berpikir bagi orang yang mau berpikir. Namanya teh tadabur alam. Kalau kita keluar, itu ayat-ayat Allah. Melihat gunung, melihat lautan, melihat hutan, melihat binatang, itu semuanya ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah. Jadi, oh, ternyata Allah itu maha kuasa. Ya, melihat binatang itu ayat-ayat Allah. Contohnya ayat semut. Semut itu kecil, tapi bisa lempang, sukuna tibaha, ya, mesin akuma. Kita manusia sepintar-pintar manusia, secanggih orang Jepang, secanggih orang Amerika, Cina, can bisa nyieun robot sagede semut, can aya, ya, betul nggak?
kalek bisa nyeun robot segede jalmi atau mobilan gitu, can maju gitu kan, segede sireum mah can aya. Terus secanggih-canggih orang Cina nyeun kakapalan, can aya kapalna anu sagede reungit nya. Reungit mapung ka ditu ka Cina can bisaeun. Da Cina mah jelema terbatas. Allah mah maha kuasa, reungit ngapung seng. Wah, ngaheong di sadang. Di mana eta nyeun-nyeunana? Suarana knalpot nage segede kumaha nya, klaksona segede kumaha mah geus mah bisaeun lah. Jadi tong sombong jalma kata Allah. Nih, ayat-ayat Allah ini ada yang tersirat nih, ada semut, ada nyamuk, bahkan ada yang lebih kecil daripada semut dan nyamuk. Naon Bu? Bakteri hidup nggak? Hidup, lamun pakai naon teh? Nah, eta kelihatan. Oh nya gini harirup can bisaeun dan moal bisaeun jalma nyeun bakteri harirup kitu. Cek moal ya. Jadi itulah kekuasaan Allah. Termasuk kekuasaan Allah di dalam tubuh kita ini, ya Bu ya. Ini ayat-ayat Allah ya yang tersirat. Dalam tubuh kita ada ayat Allah. Ayat Allah apa? Bayangkan, di dalam tubuh kita ini ada 360 sel ya, sendi, sel sendi, bukan sel-sel yang lain, sel sendi. Nah ini sel sendi ini 1, 2, 3. Ini 3 sendi, 1, 2, 3. Ini kalau ada 5 berarti sudah 15. Tambah ini lagi 16. Tambah lagi ini 17. Tambah lagi ini 18. Kali hiji leungeun 18. Kali 2 leungeun. Kali kaki kanan kirinya. Kali ieu leher. Kali ieu tah sabaraha sendi can kahitung. Can mata bisa kicep-kicep kita pakai sendi-sendi ya Bu ya. Betul enggak? Lamun ibu main matana balotot siga robot ke enak teu? Kan robot tuh gitu. Halo Budi, halo Ibu, halo. Ibu teh mun bangga, "Wih hebat cenah orang Jepang bisa nyeun robot aya mah canggih." Gulis lagi, halo gulis. Jadi lamun anda teh boga pamajikan beli robot 100 juta. Sagelis-gelis na robot mah ngeunah. Kekuasaan Gusti Allah Ibu, mata bisa ngicep, bisa berkedip-kedip, telinga bisa bergerak, mulut bisa gituan, hidung. Nah itu makanya nanti kalau kajian akhlak nanti di bulan-bulan berikutnya itu nanti kita ini harus mengimpakan itu. Ibu yang namanya impak sedekah jariyah, konotasi ibu kemana? Ibu mau impak sedekah jariyah kemana? Kira-kira ibu, kira-kira aja bebek. Hah? Fakir miskin. Kemudian siapa lagi? Saudara-saudara. Kemudian saya lagi? Masjid. Saya lagi. Menit biasa jawab beda mana naon ya mah? Ke masjid, ke fakir miskin, ke saudara. Kemana lagi? Mau impak sedekah jariyah? Hah? Anak-anak. Terus apa lagi? Untuk kesehatan, untuk diri sendiri. Kenapa untuk kesehatan diri sendiri mana? Harus bagaimana? Salat duha. Untuk diri sendiri kesehatan, ibu harus bersyukur kepada sendi-sendi yang 600 ya, sel sendi-sendi 360. Dengan cara apa? Niatkan, ya Allah, saya ingin infak sedekah kepada jasmani dan rohani saya untuk sendi-sendinya. Kirimkan doa oleh kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan sendi-sendi ini semuanya lancar, normal. Al-Fatihah. Cek sendi-sendi teh. Oh nuhun Imas, abdi parantos dipaparin sedekah infak jariyah. Jujur, pernahkah Bapak dan Ibu melakukan demikian? Henteu.
da karek apal ayeuna ya. Aya abdi pernah masantren di bejaan ku kiai tas ya 360 sendi baca doa ieu gitu kan. Urang makan subhanallah teh di anu dikir hungkul kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Harusnya ibu kan di sini udah kajian Riyadhus Shalihin. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Oh belum sampai, belum sampai. Candugi kah? Ngamekan di Jakarta, candugi ke Mekah katanya. Kan perjalanan masih jauh. Betul. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Kita berikan impak, sedekah kepada diri sendiri. Nah, betul tadi. Tapi naon atuh carana kumaha? Tadi teh baca tasbih ya, agar tubuh kita ini bersyukur. Kemudian kalau kita punya mata, baca Asmaul Husna yang berhubungan dengan mata. Hubungan dengan mata apa itu? Man melihat, ya. Ya basar, ya basir, ya basir, ya basir. Ya Allah, Engkau yang Maha melihat. Beres gitu langsung usapan ke mata. Semoga mata kita ini dengan izin Allah bisa melihat hal-hal keagungan Allah, ayat-ayat Allah teh. Ya, kauliyah teh. Kauliyah itu Al-Qur'an ya. Jadi itu. Begitu celi ya sami'u, kan sami itu mendengar. Diusapkeun kan celi ya, mudah-mudahan cepil abdi teh Gusti sing seukeut dadanguan teh sing ngadangu teh anu sae-sae begitu aya nasihat teh abus kana celi katuhu langsung nyerep kana sanubari ulah abus kana celi katuhu keluar kana celi kiri kan demikian kan ya asup ti dia keluar ka dia jadi anu nyangkat ya Allah sing nerap atau Gusti abdi ku kupingan teh eta ilmu teh sing nyerap kana ati sanubari jeung pikiran abdi itu. Oh itu. Alhamdulillah ya bisa bergerak. Al-Fatihah. Lamun anu nyeri auzu bijatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Gusti. Itu diajak naon? Diajak ngobrol itu ulah orang dipake terus di paraban tara itu secara doanya, secara jasmaninya ulah dolim ka diri sendiri naon atuh mandi itu kan dibersihan awak urang teh supaya segar terus naon deui tidur wong teh salat teh hantum isuk-isuk salat durang salat puting salat urun-urun salat ngaji teh urun-urun dolim itu enggak boleh. Sare waktu sare kan gitu, sare nah gitu kan. Makan waktu makan ulah puasa we teh isuk-isuk sampai ka peuting puasa tuluy 40 poe 40 teuing teu dahar teu minum tapak mati geni. Teu meunang dalam Islam itu enggak boleh. Waktu sahur waktu buka. Karena apa? Jangan menzolimi diri sendiri. Awak teh perlu istirahat. Ya perlu istirahat jam 8 jam 10 tidur istirahat oke bangun jam 3 jam 3 bangun lamun hayang kiih geus kiih mah sare deui ya apa sih tahajudnya boleh dicicil boleh jam 3 kebetulan pengen kencing ya. Daerah ayo kencing bisa ayo tahajud itu terus kencing langsung wudu terus wudu tahajud 2 rakaat heula tunggu tidur deui ya susah mah ke jam 4 bangun lagi tahajud lagi tadi teh karek 2 tahajud teh ayeuna tambahan deui teu kenging hiji tahajud mah harus genap nu hiji mah witir ya tahajud mah kada genap 4 biasa atau dua atau cicil kurang. Tadi jam 3 geus tahajud, ayeuna bangun tahajud deui. Aya misalkan ibu lapar ibu teh, jangan mendolimi diri sendiri. Ieu tahajud karek genep ya 2 deui kagok entong tinggalkeun heula. Naon heula?
makan heula. Ngopi. Beser ibu tahan. Ya dua di lebak. Allah. Nyiksa diri sendiri. Saya tadi sini begitu beres sholat beser ditahan-tahan dosa. Katingakeun mesin ustad oge cek langsung kacai. Barek we wudu deui kade deui. Ngadoa gitu kan. Jangan mendolimi diri sendiri. Itu ada hak tubuh kita, ada hak jasmani kita. Berikan waktuna pipis tong ditahan-tahan. Ya, engke tahajud meuli mobil wae dicicil meunang, pomo tahajud. Tahajud boleh dicicil? Boleh. Witir boleh dicicil? Boleh. Agama itu mudah, jangan dipersulit lah. Idealnya, istimewanya tidak dicicil. Meuli bonggil kan hade mah teu dicicil kan gitu. Beri kontan cash tahajud ge tong dicicil, tong dingkeng gede. Tahajud misalkan 8 rakaat sampai beres. Ulah diselang heula, dahar heula, minum heula, sare heula. Tapi bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh. Jadi menurut kesanggupan masing. Agama itu mudah, jangan dipersulit, tong dising-sieuna anu wow, soak gitu kan. Pasea we akhirna mah. Tahajud teu meunang dicicil, tahajud boleh dicicil. Parasea tahajudna henteu lah ribeuh. Witir itu harus setelah tahajud. Nu hiji lagi, witir boleh sebelum tidur. Duana nage menang. Jadi bapak jangan pasnya geus belajar akhlak mah ya, kade udah kajian akidah akhlak, jangan pasnya ikhlas we. Urang kira-kira engke geus tahajud, kira-kira kaburu teu urang. Tahajud jeung witir. Ceuk urang kaburu, tidur. Begitu tahajud langsung witir ya. Witir 3 rakaat, beres. Kira-kira abdi mah sigana engke mah tumuh pisan teh abis rek kaburu, engke witir, rek witir ayeuna boleh enggak? Sebelum tidur boleh. Da witir mah tidak disyaratkan harus tidur dulu, witir dulu. Terus witir, tidur, engke tahajud, tidak witir lagi. Nah, ada dua ya Bu ya, awas ya. Harus paham, harus cerdas kita. Harus toleran, harus lapang dada, harus ikhlas. Boleh witirnya di akhir, boleh witirnya di awal. Yang jelas dalam satu malam itu tidak ada 2 witir. Jadi boleh di awal, boleh di akhir. Jadi nu kahiji kelompok mah di akhir, nu kelompok kahiji di awal. Anu kelompok kadua boleh duanana di awal witir, di akhir witir. Padahal tidak ada witir dalam satu malam. Nya kumaha Gusti Allah mana nu paling saya Gusti, nu paling saya tadi ku Gusti mana eta we nu dilaporkeun mah Gusti. Mun kira-kira nu paling husuna sebelumna eta we Gusti abdi mah. Ata cek abdi teh di sigana mah ayeuna Gusti nu paling saya. Ieu nu ayeuna we nu tadi mah hitung-hitung latihan. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Cuma Gusti Allah nu nganilai mah lain Pak Ustad Budi, lain Pak Ustad Joni, lain mazhab anu, lain organisasi anu. Emang ira dieskan eta organisasi bahwa ini tidak boleh, ini tidak. Ada enggak SK-nya ti Gusti Allah? Enggak ada. Itu keterangan dari Allah, itu Allah mempermudah. Memang idealnya witir itu yang paling bagus setelah tahajud, idealnya. Lamun kira-kira setelah tahajud teu bisa, boleh di awal. Lamun di awal merasa tadi teh witir teh asa teu paruguhnya, abdi mah witir deui da tadi mah asa paruguh jabang aya tamu, aya naon, jabang ngadengikeun sinetron, asa teu paruguh, ayeuna we witirna, boleh. Anu terakhir, anu kelompok kaopat teu witir, boleh enggak? Hah? Yang tidak witir boleh enggak? Boleh, pinter. Mun sieun ieu. Teu witir ga teu naon. Karek we ibu teh. Nya geus isa teh kerek. Terus bangun malam tahajud. Tahajudna da kerek teh atunuh. Begitu beres tahajud 8 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus subuh deui geuning kan. Teu kedah witir. Langsung we ka masjid, salat subuh. Teu kaburu witir, boleh enggak? Boleh. Naon atuh yang harus dipertengkarkan nu teu witir ge teu naon?
Paham nggak? Yang tidak witir ge teu naon. Jadi lamun nu witir dia diwitiri dia teu naon, nu teu witir ge teu naon. Ikhlas karena Allah, mana yang terbaik menurut Allah pangnilaikeun ka Gusti Allah. Nah itu juga termasuk bagian ayat-ayat Allah. Jadi orang ayat-ayat itu harus orang berpikir cerdas, ningali situasi, kondisi. Ya, ini ayat Allah semua. Di dalam diri kita ada ayat Allah, di luar kita ada ayat Allah. Di karpet dia ayat-ayat Allah. Oh, ya karpet kumanyeuna. Eta kumaha disulamna. Ya, betul nggak? Ini, hah? Oh, udah cukup betul. Ya, ya. Pas pertanyaannya. Karena sudah 6:30, kita sudah hampir 1,5 jam, kita cukupkan dan saya juga harus kantor. Mudah-mudahan kajian kita ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, dan mudah-mudahan kalau ada perbedaan jangan dipermasalahkan tapi cari jalan keluarnya, solusinya. Setiap sesuatu pasti dijamin ada jalan keluarnya. Tidak mungkin sesuatu itu tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Cuma masalahnya orang can apal jalan keluarnya. Masalahnya itu orang pasti kene can paham. Semua ada jalan keluarnya. Semua itu ada yang diciptakan Allah. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya ciptaan Allah itu berguna. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa babal quwati wa babal sihati wa babal salama wa babal jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb pada pagi hari yang suci ini, di tempat yang suci ini, di Masjid Al-Arab. Kami bersimpuh memohon kepada-Mu ya Allah. Kami sadar ya Rabb, kami tahu ya Rabb betapa banyak dosa dan noda kami ya Allah, baik yang kecil maupun yang besar, maupun yang terasa dan tidak terasa. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar segala kelalaian dan dosa-dosa kami diampuni ya Allah. Ya Allah, kami juga punya orang tua, punya suami, punya istri, punya anak, cucu, mantu. Jikalau mereka bersalah ya Allah, jikalau mereka lalai ya Rabb, kami mohon ampunan-Mu ya Rabb, agar keluarga kami juga diampuni dari segala dosa-dosanya ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau keluarga kami ada yang sudah meninggal ya Rabb, maka kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Rabb, terang benderang dalam kuburnya ya Rabb, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Rabb, bagi kami dan keluarga kami mohon diberikan usia yang berkah ya Rabb. Kami mohon jikalau banyak penyakit dalam diri kami, sembuhkan ya Allah segala penyakit kami ya Allah, agar kami bisa beribadah dengan nyaman, agar kami bisa beraktivitas dengan normal ya Rabb. Jikalau penyakit ini adalah sebagai penyakit yang Engkau titipkan kepada kami untuk menebus dosa-dosa kami ya Rabb, kami ridho ya Allah. Semoga dengan ini dosa-dosa kami diampuni ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dalam menempuh kehidupan ini kami sadar ya Rabb, kami perlu rizki ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, Engkaulah yang maha pemberi rizki ya Allah. Berikan kepada kami rizki yang banyak, yang halalan, yang thayyiban ya Allah. Lancarkan usaha kami ya Allah, lancarkan pekerjaan kami ya Allah. Berikan rizki yang tidak disangka-sangka kepada kami ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau ada rezeki makanan minuman yang haram, kami mohon keridhaan-Mu ya Allah. Halalkan ya Allah, halalkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, dalam mengarungi kehidupan alam dunia ini banyak rintangan, cobaan dan godaan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sabar ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Sekecil apapun nikmat yang Kau berikan, kami terima ya Allah. Dan Engkau jadikan nikmat ini sebagai nikmat yang membawa kami kepada ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, siang dan malam silih berganti ya Allah. Kami mohon terangi hati kami, pikiran kami, agar kami diberikan nur ilahi. Engkaulah yang maha pemberi cahaya ya Allah. Tambahkan kepada kami taufik dan hidayah, agar kami bisa beribadah dengan aman nyaman ya Allah, beribadah dengan khusyuk ya Allah, beribadah dengan sesuai tuntunan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan keluarga kami permata ya Allah, yang indah, yang bisa dilihat dengan aman nyaman ya Allah. Sejuk hati kami melihat keturunan kami semuanya harmonis damai ya Allah. Jadikan hati kami menerima atas takdir-Mu ya Allah. Jadikan hati kami ikhlas ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan seluruh harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa zilna jannata mal abrar ya Ajid ya Ghaffar ya rabbal alamin. Bi barakatin al-Fatihah. Iya karena budaya kita Suratul Ladzina Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesilapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.